Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat terus berjalan di jalan ilmu dan dakwah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan dalam membina umat dengan akhlak dan strategi yang visioner. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah gagasan inovatif yang saya yakini dapat membawa perubahan signifikan bagi lembaga pendidikan Al-Quran tempat saya mengabdi. Sebuah upaya kecil, namun insya Allah berdampak besar jika dikerjakan dengan niat tulus dan kolaborasi yang kuat. Perkenalkan, nama saya Endang Listiawati, nomor induk mahasiswa 2281131516. Saat ini saya sedang menempuh studi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, program pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan dosen pengampu Bapak Kamalul Iman Billah. Saya pernah belajar selama kurang lebih 10 tahun di pesantren Rodotul Tholibin Leteh, Kota Rembang, yang sangat membentuk karakter dan pandangan hidup saya terhadap pentingnya pendidikan Al-Quran. Dan saya telah beberapa tahun mengabdikan diri di Lembaga Pendidikan Quran LPQ Hasanatul Hasanah yang berlokasi di Perumahan Villa Krista, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Di lembaga ini saya bertugas sebagai pengajar bidang tahsin, sekaligus turut membantu dalam berbagai aspek manajerial harian. Peran ini bukan hanya bersifat formalitas, melainkan bagian dari pengabdian kolektif yang kami jalani dengan semangat kekeluargaan dan tanggung jawab moral. Dalam keseharian, saya pertama mengampu kelas tahsin, baik untuk santri usia dini, anak-anak SD, hingga remaja. Selain memperbaiki bacaan Al-Quran mereka, saya juga berupaya menanamkan cinta terhadap Al-Quran melalui metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Sesekali saya juga diminta untuk membimbing tahfidz dalam kelas kecil atau privat. Yang kedua, membantu pengarsipan data santri, mulai biodata, riwayat kehadiran, hingga perkembangan hafalan dan catatan evaluasi harian. Data ini sangat penting sebagai dasar
penyusunan laporan pembelajaran kepada wali santri maupun internal lembaga. Yang ketiga yaitu mengelola laporan bulanan, seperti laporan pencapaian hafalan, absensi, serta progres tahsin yang menjadi acuan dalam rapat evaluasi rutin. Saya juga membantu dalam menyusun surat undangan kegiatan, membuat formulir pendaftaran, serta mendokumentasikan kegiatan lembaga baik secara foto maupun narasi untuk keperluan pelaporan atau publikasi. Yang terakhir yaitu menjadi penghubung aktif antara pengurus dan wali santri, terutama dalam menyampaikan informasi terkait agenda kegiatan, kebijakan lembaga, maupun catatan perkembangan santri secara personal. Di era digital ini, komunikasi sering saya kelola lewat pesan broadcast, grup WhatsApp, maupun komunikasi langsung saat penjemputan santri. Selain tugas-tugas tersebut, saya juga kerap dilibatkan dalam perencanaan program seperti kegiatan Ramadan, pembagian rapot, maupun program ujian terbuka tahfidz. Dalam forum rapat kecil internal, saya memberikan masukan dari sisi teknis maupun psikologis karena cukup dekat dengan santri dan wali santri. Peran ini membuat saya semakin menyadari bahwa pengelolaan lembaga pendidikan bukan hanya tentang rutinitas administratif. Di dalamnya terdapat tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan sistem yang tertib, akuntabel, dan berpihak pada kemajuan santri. Pengelolaan yang rapi dan efisien akan menciptakan ruang lebih luas bagi para pengajar untuk fokus pada pembinaan, bukan terjebak dalam beban administratif manual yang memakan waktu. Saya percaya bahwa manajemen yang baik adalah bagian dari amanah dakwah yang tak kalah penting dengan aktivitas mengajar. Dengan manajemen yang terstruktur, kita tidak hanya memperbaiki proses, akan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat, memperbesar daya jangkau lembaga, dan mempercepat akselerasi tujuan besar mencetak generasi Qur'ani yang unggul, beradab, dan cinta ilmu. Sejarah berdirinya LPQ Hasanatul Hasanah. Lembaga Pendidikan Quran Hasanatul Hasanah berdiri pada tahun
2010. Berawal dari keprihatinan sekelompok orang tua dan aktivis dakwah yang melihat kurangnya wadah pembelajaran Al-Quran yang ramah anak dan berbasis komunitas di lingkungan perumahan Villa Krista, Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang. Di tengah padatnya aktivitas orang tua dan dominasi pendidikan formal, lahir kerinduan untuk menghadirkan suasana belajar Al-Quran yang tidak kaku, namun tetap disiplin dan bernuansa rohiyah. Dengan modal semangat, ruangan yang sederhana, dan dukungan warga setempat, beberapa guru ngaji mulai merintis kelas sore hari untuk mengajarkan Iqra, tajwid, tahsin, dan hafalan dasar. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat pun tumbuh. Dari beberapa santri awal, kini lembaga Hasanatul Hasanah ini telah melayani puluhan anak dari berbagai jenjang usia dan latar belakang sosial. Visi LPQ Hasanatul Hasanah adalah menjadi lembaga pendidikan Quran yang unggul dalam akhlak, ilmu, dan pengabdian. Visi ini bukan sekedar slogan, melainkan semangat yang menjiwai seluruh aktivitas lembaga bahwa Al-Quran tidak hanya diajarkan, akan tetapi juga dihidupkan dalam perilaku, tata kelola, dan orientasi pelayanan. Adapun misinya antara lain, pertama, menanamkan kecintaan kepada Al-Quran melalui pembelajaran yang menyenangkan, sabar, dan mengedepankan metode yang aplikatif sesuai usia. Yang kedua, mengembangkan potensi santri secara holistik, mencakup aspek spiritual, emosional, sosial, dan kognitif, sehingga mereka tumbuh sebagai pribadi Quran yang utuh. Yang ketiga, membangun sistem manajemen yang transparan, profesional, dan partisipatif sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Struktur kelembagaan LPQ Hasanatul Hasanah bersifat sederhana namun fungsional, terdiri dari elemen-elemen berikut. Yang pertama, pimpinan lembaga bertugas sebagai penanggung jawab yang merumuskan arah strategis, menetapkan kebijakan umum, serta menjadi penghubung utama dengan tokoh masyarakat dan donatur. Yang kedua, koordinator program. Tugasnya mengatur jadwal pembelajaran, rotasi
ustadz ustadzah, serta mengawasi mutu kegiatan harian. Yang ketiga, ustadz ustadzah tugasnya yaitu sebagai tulang punggung pendidikan yang tidak hanya mengajar tahsin dan tahfidz, tetapi juga membimbing akhlak dan ibadah anak-anak secara langsung. Mereka menjadi sosok teladan dalam kedisiplinan, kesabaran, dan cinta Al-Quran. Yang keempat yaitu tim administrasi dan keuangan. Bertugas mencatat data santri, membuat laporan keuangan, menyusun dokumentasi kegiatan, serta mengelola surat-surat lembaga. Yang kelima yaitu santri, tugasnya menjadi pusat seluruh aktivitas pendidikan dengan latar belakang beragam, namun dipersatukan oleh semangat belajar Al-Quran. Selanjutnya yaitu orang tua atau wali santri. Ini merupakan mitra utama lembaga kami, dan kami percaya pendidikan yang efektif adalah yang melibatkan orang tua baik dalam komunikasi, dukungan moral maupun evaluasi berkala. Yang terakhir yaitu komunitas relawan dan alumni. Jaringan pendukung yang berkontribusi dalam penggalangan dana, pelatihan, serta penyelenggaraan kegiatan insidental seperti buka bersama, hataman, atau pelatihan parenting Qur'ani. Problematika yang dihadapi lembaga. Sebagai lembaga yang tumbuh dari semangat gotong royong, LPQ Hasanatul Hasanah juga menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama dalam aspek manajerial dan teknologi. Yang pertama, pengelolaan data santri belum terdigitalisasi. Di lembaga kami, data santri seperti biodata, kehadiran, catatan hafalan, dan evaluasi masih disimpan dalam bentuk kertas atau file Excel di satu laptop. Tidak ada penyimpanan berbasis cloud atau backup sehingga rawan hilang dan menyulitkan kolaborasi antar pengurus. Yang kedua, absensi dan laporan akademik masih manual. Jadi absensi masih dilakukan dengan catatan tulisan tangan, laporan perkembangan hanya diberikan secara verbal saat pertemuan wali santri atau ditulis dengan format sederhana. Akibatnya, tidak ada rekam jejak pembelajaran yang sistematis dan bisa ditelusuri hanya disampaikan lewat grup WhatsApp biasa atau yang ketiga, pribadi. Tidak ada lembaga komunikasi resmi yang terjadwal, terdokumentasi, atau bisa diakses ulang dengan mudah. Ini menyebabkan sering terjadi miskomunikasi atau keterlambatan penyampaian informasi. Yang keempat, pelaporan keuangan kurang sistematis. Jadi beberapa transaksi keuangan
tidak terdokumentasi secara digital dan laporan masih dibuat manual di buku tulis atau file lepas. Hal ini menyulitkan proses audit internal, rekap akhir tahun, dan evaluasi efisiensi anggaran. Yang kelima, minim pemanfaatan teknologi dan pengelolaan kegiatan. Jadi di lembaga kami belum tersedia aplikasi atau dashboard sederhana untuk pelaporan kegiatan, pemantauan hafalan, dan evaluasi pembelajaran. Semua kegiatan terdokumentasi secara lembaga, tidak terarsip secara konsisten dan sulit untuk dijadikan bahan evaluasi jangka panjang oleh lembaga. Yang terakhir yaitu keterbatasan SDM dan infrastruktur. Beberapa ustadz atau ustadzah belum familiar dengan perangkat digital seperti Google Workspace, e-form, atau dashboard. Selain itu, fasilitas seperti laptop, printer, dan koneksi internet pun masih terbatas di lingkungan operasional lembaga. Masalah-masalah ini tampak sederhana, namun bila dibiarkan bisa berdampak sistematik pada kualitas pelayanan dan keberlanjutan lembaga. Di era di mana digitalisasi menjadi keniscayaan, LPQ Hasanatul Hasanah perlu segera melakukan pembaruan sistem manajemen agar tetap relevan, tangguh, dan profesional tanpa kehilangan ruh, kesederhanaan, dan keikhlasan yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan Islam berbasis komunitas. Inovasi saya berjudul Inovasi Digitalisasi Manajemen pada Lembaga Pendidikan Quran Hasanatul Hasanah. Rancangan inovasi digitalisasi manajemen yang pertama yaitu platform cloud-based untuk data santri, yaitu dengan menggunakan Google Drive atau Google Sheets agar data santri terpusat, bisa diberikan dan mudah dibagikan antar pengurus. Yang kedua yaitu absensi dan pelaporan digital. Jadi menggunakan barcode untuk absensi harian yang langsung masuk ke spreadsheet. Setiap ustadz atau ustadzah juga dapat mengisi laporan pembelajaran mingguan yang otomatis masuk ke dashboard. Yang ketiga yaitu digitalisasi keuangan. Laporan harian dan bulanan dibuat dalam Google Sheets dengan template dan grafik visual. Grafik visualisasi memudahkan pemantauan dan pelaporan. Yang terakhir yaitu komunikasi wali santri berbasis channel. Di sini saya akan mengembangkan grup Telegram atau WA broadcast list yang dikelola resmi lembaga untuk menyampaikan laporan berkala, kegiatan, dan dokumentasi. Tantangan dan hambatan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia belum terbiasa teknologi. Sebagian besar guru belum terbiasa dengan perangkat digital.
Yang kedua, fasilitas terbatas. Tidak semua ruangan memiliki akses WiFi atau laptop. Yang ketiga, resistensi internal. Kekhawatiran bahwa sistem baru akan merepotkan atau terlalu rumit. Solusinya yang pertama, diadakan pelatihan ringan dan praktis. Bukan teori, akan tetapi praktek langsung step by step. Yang kedua, optimalkan perangkat yang ada. Jadi HP dan koneksi paket data sudah cukup untuk tahap awal. Yang ketiga, dukungan relawan IT. Mengajak alumni atau simpatisan yang punya latar belakang teknologi untuk membuat sistem awal yang sederhana namun fungsional. Potensi keberhasilan. Inovasi digitalisasi manajemen di Lembaga Pendidikan Quran Hasanatul Hasanah memiliki potensi besar untuk sukses apabila diterapkan secara bertahap, konsisten, dan dengan pendekatan yang inklusif. Beberapa potensi keberhasilan yang dapat dicapai antara lain, pertama, efisiensi kerja yang nyata. Dengan sistem digital, banyak pekerjaan administratif seperti pencatatan absensi, laporan perkembangan santri, dan keuangan bisa dilakukan lebih cepat, otomatis, dan akurat. Hal ini akan mengurangi beban tenaga pendidik dan staf, sehingga mereka bisa lebih fokus pada proses pembinaan dan pendidikan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Data yang terdokumentasi secara digital dan tersimpan di cloud akan lebih mudah diakses oleh tim pengurus sesuai dengan kewenangannya. Hal ini akan membangun kepercayaan antara lembaga, orang tua santri, dan masyarakat luas. Tidak hanya itu, transparansi juga memudahkan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme lembaga. Lembaga akan terlihat lebih tertib, terukur, dan siap menyongsong era digital. Hal ini bukan hanya menumbuhkan kepercayaan dari wali santri, akan tetapi juga membuka peluang untuk membangun kerjasama dengan pihak luar seperti donatur, komunitas IT Islami, hingga instansi pemerintah. Yang keempat, memudahkan kolaborasi internal. Dengan data yang terdigitalisasi, seluruh pengurus bisa bekerja secara sinergis tanpa harus bertatap muka setiap waktu. Data yang sama bisa diakses kapan saja sehingga mempercepat alur kerja dan koordinasi. Yang kelima, menjadi role model untuk lembaga sejenis. Inovasi ini bisa menjadi percontohan bagi LPQ lain di lingkungan Kota Semarang maupun daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan model kesederhanaan, LPQ Hasanatul Hasanah bisa tampil sebagai contoh lembaga yang mampu beradaptasi dengan era baru tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman dan keikhlasannya.
Kesimpulannya, bahwa digitalisasi manajemen bukan sekedar pengadaan alat, bukan pula tren teknologi semata, tapi komitmen moral dan profesional untuk menghadirkan lembaga pendidikan Islam yang lebih siap menjawab tantangan zaman, lebih tangguh dalam pengelolaan, dan lebih amanah dalam melayani umat. Dalam konteks LPQ Hasanatul Hasanah, inovasi ini adalah bentuk nyata dari ikhtiar kami untuk menjaga keberlangsungan dakwah dan pendidikan dengan cara yang lebih rapi, efisien, dan akuntabel. Di balik setiap spreadsheet, dashboard, dan barcode, ada niat tulus untuk memperbaiki tata kelola dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi santri dan wali santri. Dengan sistem yang terukur, transparan, dan fleksibel, kita dapat memindahkan fokus utama dari beban administratif menuju hal yang paling esensial dalam pendidikan Al-Quran, membina iman, akhlak, dan ilmu santri dengan cinta dan keteladanan. Inovasi bukan berarti meninggalkan nilai-nilai tradisional, melainkan menguatkannya melalui cara baru yang lebih relevan. Kita tetap berpegang pada ruhul ikhlas dan ukhuwah, namun kita dengan sistem kerja yang lebih cerdas, tepat, dan berdampak. Saran dan harapannya agar inovasi ini berjalan maksimal, maka diperlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Yang pertama, pimpinan lembaga diharapkan memberikan ruang dan dorongan untuk melakukan pembaruan sistem serta terbuka terhadap pelatihan dan penyesuaian kebijakan internal. Yang kedua, ustadz dan ustadzah hendaknya diberikan pelatihan praktis dan pendampingan teknis agar nyaman dan percaya diri dalam mengoperasikan sistem digital. Yang ketiga, wali santri diharapkan juga ikut mendukung melalui partisipasi aktif dalam komunikasi digital yang disediakan lembaga serta memberi masukan secara konstruktif. Yang keempat, komunitas dan alumni yang memiliki kompetensi di bidang IT atau manajemen pendidikan bisa dilibatkan sebagai mitra pendamping atau mentor implementasi sistem. Yang kelima, kampus, dinas pendidikan maupun relawan digital juga diharapkan turut mendorong transformasi ini sebagai bagian dari gerakan penguatan kelembagaan Islam berbasis digital. Harapan terbesar saya adalah agar inovasi ini tidak berhenti sebagai ide di atas kertas. Ia harus tumbuh, berkembang, dan menjadi budaya baru dalam tata kelola lembaga. Dan lebih jauh lagi, semoga LPQ Hasanatul Hasanah bisa menjadi teladan bahwa lembaga kecil pun bisa maju, modern, dan inspiratif asal ada niat, usaha, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Demikian gagasan inovasi yang dapat saya sampaikan. Semoga niat baik ini dicatat sebagai amal jariah yang terus mengalir manfaatnya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan segala masukan yang sangat saya harapkan dari para pendengar dan pembimbing. Mari bersama-sama
kita jadikan lembaga pendidikan Quran bukan hanya sebagai tempat belajar membaca Al-Quran, akan tetapi juga sebagai rumah pembinaan umat yang tangguh, amanah, dan berdaya saing di era digital. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.